Balik lagi bersama saya Tom The Titans, pastinya di Creative Talk. Dan kali ini tamu spesialnya menarik sekali karena di off air aja kita udah ngobrol sangat luas, sangat lepas, dan banyak ilmu belum mulai aja udah dapat saya di sini. Alhamdulillah. Ini kita langsung aja tanya ya segala macam dan kita interview langsung. Assalamualaikum, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe, luar biasa. Udah bisa sampurasun aja. Sudah dong, harus dong. Lah ini orang mana sebenarnya? Iya, asli saya orang Sukabumi kita. Asli Sukabumi. Betul, kebetulan ibu asli Sukabumi, ayah asli Tanah Abang. Tanah Abang, Jakarta. Betul. Ini Betawi dong. Betawi lah. Tapi kayaknya lebih seneng ngomong bahasa Sunda juga kadang ya. Berarti kecil di Betawi. Kecil berarti di Sukabumi mungkin ya? Enggak, cuma numpang lahir sih intinya karena keluarga besar di sana. Oh, keluarga besar dari ibu banyak di Sukabumi. Betul. Numpang lahir di sana, Betul. kemudian besar langsung di Pondok Gede. Pondok Gede. Iya, di Jatiwarna tepatnya. Jatiwarna. Iya. Wah, luar biasa ya. Bekasi ya? Bekasi. Jauh banget ya? Wah, bukan jauh lagi. Tapi tenang, ada kereta cepat sekarang. Kereta cepat. Iya. LRT, semua bermanfaat lah ya. Betul. Oke. Aladin. Aladin ini nama yang unik. Walaupun D-nya 2 ya. Iya, betul. D-nya Asal 2. tahu aja, mungkin semua belum pada tahu Aladin ini apa. Kalau saya udah tahu, boleh cerita nggak sih? Aladin ini berawal dari mana? Sebenarnya kan namanya bukan Aladin, cuman akhirnya semua jadi manggil Aladin. Boleh nggak cerita nama aslinya sebenarnya siapa? Terus udah gitu kenapa kok bisa tiba-tiba jadi Aladin? Iya. Aku sih nama aslinya Abdul Latif Syarifuddin. Nah, jadi Abdul Latif Syarifuddin itu kan dulu saya sempat di Al-Hamid Islamic Boarding School Jakarta Cibubur, dan di situ iseng lah kadang kumpul sama teman-teman ya bikin singkatan-singkatan nama. Oke. Nah, akhirnya mereka terus ada Pradiko disingkat itu, terus ada Fajri dan lain-lain. Akhirnya, oh iya, kamu Aladin katanya. Okay. Oh iya, akhirnya langsung kan kita biasa karena udah seneng nulis dari dulu ya. Dulu kan OSIS juga aktif, jadi jurnalis sekolah gitu. Yaudahlah ini dijadiin nama pen aja ya gitu. Oke, dari situlah. Betul, muncullah brand karena Aladin juga kan banyak dikenal ya. Iya. Terus tinggal cari deh buntutnya nih apa nih biar orang lebih khas gitu. Iya. Sampai akhirnya ketemulah CS Kehidupan. CS Kehidupan. Betul. Sebelum CS Kehidupan tuh sebenarnya ada Aladin Oke. Aladin Oke. Karena kita tuh kan dulu orangnya sangat perfeksionis, idealis. Jadi apa-apa harus oke ya, baik ya. Jadi Iya. terus mengalami masa burnout selama 6 bulan tuh nggak aktif medsos dan lain-lain. Barulah akhirnya kita buat CS Kehidupan itu. Oke. Jadi bestie hidup. Kenapa kok sempat berhenti dari yang namanya sosmed? Itu menarik sekali tuh. Tadi saya mendengar sedikit berhenti dulu sebentar. Iya, 6 bulan loh. Nggak 6 bulan itu sebentar. lama loh. Lama. Iya. Apa yang terjadi? Kok sambil akhirnya memutuskan untuk off dulu dari sosial media. Iya. Sebenarnya ntar kalau spill aja ya, karena kalau apa namanya mau tahu detailnya tuh harus ikut seminar. Karena ilmunya mahal pengalamannya. Jadi memang apa namanya dulu itu kan setelah ayah meninggal waktu saya pertama ujian saya boarding itu kan ayah meninggal, terus saya dapat beasiswa Habibie Center. Kita itu kan di masa kita kayak banyak bertanya apa arti hidup, terus saya harus jadi apa dan bagaimana. Nah, terus dari situ tentunya akhirnya kan kita mengeksplor banyak hal. Nah, dalam eksplor banyak hal ini kan tentunya kadang bertabrakan dengan apa atau bagaimana kita jatuh bangun usaha dan lain-lain gitu. Nah, disitulah yang bahkan kan saya pernah sama Atta Halilintar juga gitu, kita banyak compare dengan yang lain, terus juga banyak tidak menerima anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga pada saat itu kebetulan saya bertemu dengan konsultasi dengan berbagai guru gitu kan. Terus guru bilang yaudah istilahnya kalau bahasa tulus kan bila lelah menepilah kan gitu ya. Jadi istilahnya ya udah kita setelah banyak explore akhirnya istirahat. Setelah istirahat 6 bulan itu saya bikin buku yang pertama, dan itu khusus lembaga karena kebetulan kita orang tua punya lembaga. Itu buku yang pertama judulnya Kitabul Fadilah Ibnu Luqman fi Asasil Haya Indallah wa Rusulih. Itu saya bikin berbahasa Arab. Setelah itu akhirnya saya coba umroh 17 hari di sana. Pulang lagi ke Indo, ketemu guru bilang
Latif kamu jangan jadi Tuhan atau ngatur Tuhan, bahasanya gitu, dalam arti bahasa tersebut kalau guru kan taunya namanya Latif gitu, dalam arti Latif, betul. Jadi di situ karena gini, kadang kita sebagai manusia tuh apa-apa kita yang ngatur. Tuhan harus gini, ini harus segini gitu kan. Soalnya terus kita menjustifikasi orang juga dengan mudah gitu. Akhirnya disitulah dengan segala kebimbangan apa yang dihadapi dan lain-lain, terus saya akhirnya bikin Kampung Turki Pare. Saya hijrah ke Kediri pada saat itu. Jadi saya analisis dulu kampung Inggris itu seperti apa, kampung Arab yang ada di Kampung Inggris Pare, kampung bahasa yang ada di sana. Karena kebetulan saya pernah di Turki juga gitu kan, akhirnya saya bikin Kampung Turki deh. Gitu. Bikin Kampung Turki. Iya, dulu di Kampung Inggris Pare. Itu menarik sekali ya. Tapi apa sih yang akhirnya didapat dari 6 bulan break sosmed itu? Banyak banget. Dan banget. Dan itu apa rasanya? Bahagia. Jadi kita Serius? banget. Dalam arti gini ya, kan kita ini anak yang lahir di tahun 93 itu merasakan transisi perubahan dari yang tadinya nggak serba digital jadi digital. Yang dulu masih merasakan lah uang yang 500 tuh masih kayaknya bahagia gitu ya, jajan 1000 tuh masih bahagia. Kalau sekarang nggak bisa beli apa-apa. Nggak bisa dong. Kan dan itu kan masa kita yang sangat transisinya cepat banget, dari 99 2000 tuh langsung jut, HP, laptop semua, wah kayak kita harus. Dan disitulah yang jadi apa ya, maksudnya saya menganalisis diri saya terus gitu. Jadi mengaji diri ya kalau bahasa Jawanya. Itu aja sih sebenarnya yang selama 6 bulan itu. Betul, untuk menemukan kebahagiaan yang hakiki ya, seperti apa gitu. 6 bulan tanpa sosmed. Tapi WhatsApp masih ada nggak? Nggak ada, semuanya saya offin. Handphone nggak punya? Nggak. Seriusan? Itu bener-bener saya menyendiri. Iya, saya di kamar. Gue kan ada lembaga, jadi saya fokus ngajar aja. Jadi ya tetaplah setengah tahun nggak ada dunia luar itu, rasanya saya nggak tahu deh ya. Saya 1 hari 3 hari aja waktu itu sakit di rumah sakit, saya berusaha enak sih, tapi kok kayaknya ada yang sepi gitu ya. Jadi mungkin 6 bulan teman-teman ada yang nganggap saya itu introvert sebenarnya. Tapi saya juga kerjanya banyak kan di extrovert. Jadi bisa menyesuaikan kayak bunglon gitu ya mungkin. Tapi introvert itu kan pandangan beberapa orang termasuk saya melihat kalau mungkin dinilai introvert pada saat sedang berdiam diri atau mungkin sedang menyendiri, itu sebenarnya lagi mengambil energi. Tapi kalau ekstrovert itu pada saat kita ramai, cerita, ngobrol segala macam, itu lagi mengambil energi juga. Jadi ya begitulah. Memang ekstrovert ya cara mengambil energi untuk diri sendiri itu dengan berbicara, bergaul, bersosialisasi. Mungkin begitu kan ya? Betul. Dan energi itu kita bahasa istilah lainnya adalah cahaya. Cahaya. Sampai akhirnya bikin buku. Dan ini semua harus tahu kalau buku ini juga buku yang menarik nih. Dari judulnya aja ini artinya luas banget ya. Cahaya Seni dan Kehidupan, menemukan kehangatan sinar pada indahnya skenario ilahi. Nah, ini masih ada nih masih ada di Gramedia. Di Gramedia ada. Menarik ya. Ini apa sih yang mendasari seorang Aladin sampai akhirnya bikin buku gitu? Apakah memang ini buku yang mewakili kehidupan seorang Aladin, atau mungkin ada juga garis besar kehidupan orang lain yang akhirnya dituangkan di buku, atau gimana nih? Ya, yang pertama memang karena kan kebetulan ya. Jadi kita punya rumus canggih itu di salah satu perbedaan antara, kan kebetulan saya konsennya di self improvement mental health. Jadi buku ini itu sebenarnya arti judul lengkapnya itu apa arti hidup, cahaya, seni, dan kehidupan. Baru tagline-nya menemukan kehangatan sinar pada indahnya skenario ilahi. Nah, seperti yang tadi awal sudah aku spill juga gitu ya, dalam proses setelah aku di boarding school itu seperti apa. Terus juga memang kebetulan basically keluarga semuanya di edukasi, aktif di pendidikan. Terus juga buyut saya juga penulis gitu. Beliau di Sukabumi itu kan pendiri Ittihadul Islami atau PUI, mungkin Persatuan Umat Islam. Nah, jadi ternyata mengalir karena memang setiap manusia itu darah seni ini muncul ini banget, nggak bisa ditahan, nggak bisa dibendung. Wah, bukan nggak bisa ditahan lagi. Jadi gini, aku itu orang yang kalau nggak setiap tahun melakukan sebuah karya, biasanya setiap tahun ini harus ada karya yang berbeda. Terus kalau nggak dieksplor dan tidak mengikuti intuisi, itu bisa stres sendiri. Itu harus diwujudkan. Kayak bikin mini book cafe. Terus ya banyak hal yang setiap tahun tuh harus ada yang berbeda-beda. Harus kayak kalau sama sekali enggak gitu.
kayak hidup hampa saja gitu tanpa Apa rasanya karya. kemarin pandemi? Aku malah keliling-liling. Ah serius? Kan pandemi itu aku bikin kampung Turki malah. Oh itu pada saat pandemi? Iya pandemi, makanya aku gila. Sampai aku ke NTB, ke Lampung, ke Batam coba. Kena tuh penyakit pandemi nggak? Alhamdulillah enggak lah. Serius? Jangan kemana-mana, nanti kita akan bedah buku dan apalagi yang akan dibuat oleh Aladin. Dan yang pasti akan ada cerita dari festivalnya. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi. Balik lagi bersama saya Tom The Titans, pastinya di Cahaya Seni dan Kehidupan. Salah satu buku terlaris ternyata, luar biasa ya. Sekali lagi, kamu misalnya ingin baca-baca buku yang isinya menarik dan ini menginspirasi, ini harus punya lah ya untuk semua yang memang koleksi buku-buku yang selalu menginspirasi kehidupan setiap orang. Nah, ini tadi kita sempat bahas soal festival, konser dan sebagainya. Karena saya lihat di catatan ini juga konsernya luar biasa. Ini konser apa sih yang dibikin? Ini buku bikin, terus konser, dan bikin single juga. Jangan dihabisin semua dong, bagi-bagilah. Ini malah mau bikin film lagi, gila ini ada. Aladin, Kak Aladin ini nggak bisa diem ya. Iya betul. Alhamdulillah ya Allah kasih anugerah kayak gitu. Luar biasa. Cerita dong tentang konsernya. Iya jadi Atau festivalnya itu. Betul. Jadi memang buku ini tuh kan kita launching pada saat itu di 9 November. Sebenarnya 2022. Nah itu di Gramedia Matraman. Yang dimana memang aku tuh kayak ini momentum yang memang kayak sang maha cahaya yang sudah menyiapkan. Jadi pada saat itu saya juga nggak nyangka bahwa Allah tuh mempertemukan dalam waktu singkat dan saya bikin program namanya Gerakan Semangat Literasi Nasional. Jadi selain saya launching buku Cahaya Seni Kehidupan ini, saya bikin Gerakan Semangat Literasi Nasional dan alhamdulillah kegiatan itu dihadiri oleh Ibu Menteri ya. Ibu Menteri ada Ibu Sri Bahlil, terus ada Guru Besar UI Profesor Jamasi, Awin Jamasi, terus ada dari UNJ, terus ada Dude Herlino, terus ada Aditya Gumai, Dik Doang, terus dengan teman-teman influencer lain dan bahkan disupport sama PBPGRI, ada Ikatan Guru BK Indonesia dan itu kayak ada Himpa Udi juga ya dan lain-lainnya yang sudah support kemarin itu dan itu di luar kayak expect saya juga sebenarnya tapi kayak ya Allah saya yakin engkau tuh selalu memberikan yang terbaik itu aja sebenarnya dan akhirnya dalam 1 tahun ini kita berjalan konsepnya, programnya kita riset, terus analisis dan alhamdulillah dari beberapa program itu memang kita ada istilah selain Gerakan Semangat Literasi Nasional itu Festival Cinta Literasi. Nah apa sih itu Festival Cinta Literasi itu adalah bentuk bagaimana membuat sebuah kreativitas, inovasi dalam pemahaman literasi karena orang banyak mengenal literasi itu hanya baca dan tulis. Betul. Nah bahkan guru-guru pun banyak yang mungkin masih bingung apa itu literasi. Padahal kan literasi itu adalah sebuah kecerdasan dalam bagaimana kita melakukan analisis, terus juga melakukan sebuah pemahaman gitu ya dalam sebuah kalimat ataupun apapun itu. Nah cuma dalam literasi apalagi adanya kurikulum merdeka yang sekarang jadi kurikulum nasional, orang itu kan harus orang itu diarahkan untuk bisa menyadarkan yang namanya kemampuan dia atau keistimewaan dia di mana, anugerah dia di mana sehingga jurusan yang diambil itu sesuai dengan kemampuan dia. Nah, disinilah akhirnya saya buat yang namanya konser literasi. Terus setiap saya talk show atau seminar itu bukan sekedar hanya dialog, tetapi kita di situ ada book fashion show. Jadi book fashion show itu juga menjelaskan tentang makna-makna buku selain bukunya, baju yang digunakannya, filosofinya apa. Terus juga ada namanya kita tuh Duta Literasi Musik Indonesia. Jadi ada lagunya juga gitu. Seperti itu. Seru ya, soalnya kalau misalnya lihat di foto-foto ini liputannya banyak, kegiatannya banyak. Ngomong-ngomong nih Kak Aladin, basicnya apa sih? Kuliah di mana? Soalnya tadi sempat berbahasa Arab terus fasih banget gitu. Jadi kayak Pak Ustadz nih, beneran. Enak banget nadanya. Nah, jadi memang kebetulan saya kalau kuliah di ini kan awalnya di Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri. Jadi itu sebenarnya non formal, tapi saya ambil juga kuliah di STIP
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Tarbiyah. Betul. Kayak keguruan ya? Iya. Oke, keguruan ada jurusan khususnya nggak sih kalau itu? Jurusannya Tarbiyah. Jadi pendidikan agama Islam. Ke agama Islam? Betul. Wow. Keguruan sih sama. Keguruan? Iya. Agama Islam? Betul. Tapi nggak jadi guru nih sekarang? Guru tetap. Oh, tetap jadi guru? Lah, sekarang berarti Bahkan masih saya ngajar ya? Masih ngajar dari TK bahkan. Aku ngajar dari ngajar TK sampai umum sih ya orang tua. Orang tua pun diajar? Betul. SMP, SMA semua? Iya, karena kan gini, saya dari dulu prinsipnya gini, kita sekolah dari TK loh. STK, SD, SMP, SMA. Berapa banyak uang yang kita habiskan, berapa banyak ilmu yang kita pelajari, tapi kok semuanya dilupakan, kan nggak lucu. Betul. Jadi, kayak lagu-lagu TK waktu masih kecil aja, saya masih hafal. Yeah. Dan saya kan kerjasama juga dengan IGTKI, PGRI ya. Ikatan Guru TK se-Indonesia sama... Jadi kan ada PBPGRI itu membawahi TK, SD, SMP, SMA. Betul. Jadi saya kayak kemarin isi di NTB dan lain-lain itu tentang literasi psikologi kalau yang di sana. Itu ya seperti itu. Jadi saya ngajar benar-benar guru TK gitu. Itu ada yang ngajar secara reguler atau memang lepas aja? Jadi maksudnya misalnya oke ngajar di tempat A, tempat B, tempat C. Jadi kebetulan orang tua punya lembaga. Kalau yang reguler di situ. Tapi kalau selebihnya by project ya mungkin ya bahasanya mungkin. Kalau misalnya lagi sibuk gitu terus kegiatan mengajar yang memang sudah reguler ditinggalkan, asistennya gimana nih? Ada tapi? Aman. Ntar murid teman, ya Kak Aladin nggak ada nih, gimana nih gitu kan? Justru disitulah yang menjadi keunikannya karena jadi penuh dengan kerinduan. Spesial, iya. Datang tiba-tiba ada sesuatu, ya. Menarik. Terus sampai akhirnya nih sekarang bikin lagu. Iya. Dan rilis juga. Betul. Kenapa kok musik pun diambil gitu? Ini sekolahnya agama, belajarnya agama, bahkan bahasa Arabnya pun bagus. Terus sekarang nyanyi. Kenapa kok bisa sampai ke nyanyi? Atau memang hobi nyanyi? Iya, kalau nyanyi sih memang aku hobi ya. Cuma dalam hal ini tuh, karena gini, untuk menyampaikan sebuah pesan itu kan kita tidak bisa pakai satu media, tapi harus berbagai media. Nah, kebetulan kan kadang untuk orang langsung, apalagi ke buku konvensional, orang selalu berpikir, apa sih buku konvensional kan sekarang udah di digital. Padahal antara konvensional sama digital tuh vibes-nya berbeda. Orang tuh kan kalau pakai buku konvensional masih suka coret-coret, bisa lipet, juga ada terus juga dari sisi kesehatan juga lebih bagus, nggak ada radiasi kan, bahkan lebih nggak ke distract dengan iklan dan lain-lain seperti itu. Nah jadi seperti itulah maksudnya ketika misalnya dalam kita proses misalnya antara buku sama lagu ini akhirnya kan biar orang tertarik tuh salah satunya dengan apa? Yaudah buat lagu. Ini sebenarnya yang memporin tuh Dewa Putu Adi ya. Makasih loh Kang Dewa ya. Beliau gitarisnya Gisha. Iya. Gisha itu yang udah ayo bikin lagu juga gitu. Dia yang meracuni. Bukan meracuni lagi. Menyeburkan. Dicemplungin langsung. Betul. Ya. Tapi kan sebelumnya juga memang sudah aktif di Sanggar. Betul. Dan ternyata Kak Aladin ini adalah salah satu dari direktur di Sanggarnya pimpinan Aditya Gumai. Ini sanggar yang sudah tidak asing lagi karena menghasilkan banyak sekali artis-artis, musisi, seniman yang luar biasa ya. Dan salah satunya mungkin Kak Aladin juga. Dan sampai akhirnya justru sebagai direktur menetaskan banyak artis juga ya perlahan. Sebenarnya gini, Sanggar Ananda itu dia walaupun di entertain dan banyak orientasinya mereka menjadi artis. Sebenarnya tidak juga hanya melahirkan artis. Bahkan saya pernah di BUMN kayak ketemu ternyata, Kak aku kan alumni Sanggar Ananda. Jadi memang kita tuh fokus kepada membangun kepercayaan diri. Jadi dari kepercayaan diri kan belajar role play. Karena orang nggak akan lepas dari seni peran ya. Kadang orang pengen pura-pura jadi dokter, jadi ustadz kan banyak gitu kan. Gitu kan. Makanya sebenarnya di buku itu pun banyak ada kisah tentang Kak Aditya Gumai. Kok bisa sih ada sosok Aditya Gumai yang terus juga di situ ada Sanggar Ananda bertahan bisa sampai 37 tahun jadi pelopor dan seperti yang tadi udah di-spill ya banyak melahirkan. Karena memang di dalam buku itu tuh kalau teman-teman udah baca ada kisah beliau. Apa sih yang membuat beliau bisa seperti itu? Dan sudah berapa tahun Sanggar Ananda? 37 tahun. 37 tahun. Betul. Wow. Sampai sekarang konsen.
bahkan melahirkan alumni seperti Umi Kuairi, Iya. ya kan, ada Dava Arif itu yang di Lenong Legenda. Iya. Ngomong-ngomong, dari riset atau analisa yang saya dapat juga katanya sempat 2 bulan tinggal di Arab. Bukan tinggal, maksudnya pas itu umroh aja sih sebenarnya. Umroh aja, tapi waktunya ditambah. Iya, karena kan posisinya aku juga sebagai tour leader ya. Tour leader, terus kebetulan kemarin membawa rombongan dari istri anggota DPR, terus lanjut bawa ada rombongan wali kota Padang Panjang, terus Feni Rose itu bareng aku. Pas kemarin berangkat saya menemani, jadi saya nggak pulang lagi, udah langsung jemput mereka di Mekah atau di Madinah atau di Jeddah biasa kayak gitu. Wah, sama Oki Standa Dewi kemarin, terus Bang Rio kan suaminya. Ini ngomong-ngomong waktunya tuh ngeri ya. Ini beruntung sekali kita bisa ketemu. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, balik lagi ke lagu deh. Siap. Ini lagunya judulnya apa? Literasi Hidup. Literasi Hidup. Betul. Menceritakan tentang hampir sama dengan isi buku ini atau ada tambahan lain? Apa itu bagian dari resumenya? Resumenya. Jadi di situ kan 29 tahun mencari arti hidup, bimbang akan apa, mengapa dan bagaimana. Karena setiap manusia itu pasti ketika mereka sudah akalnya sudah dalam arti masuk balik ya, dalam arti udah mulai bisa berpikir mana baik, mana buruk, mana yang panas, mana yang semuanya mereka sudah bisa memilah-milah hal seperti itu, pasti sudah akan berpikir, oh iya apa sih tujuan hidup gitu. Terus juga kebimbangan tuh pasti dihadapi. Siapa aja yang ikut mengisi di lagu itu? Aku sama Kang Dewa aja itu berdua. Iya. Selain Dewa siapa lagi? Nggak ada, cuma berdua aja. Kita berdua. Aku pun untuk aransemen musik, untuk itu. isi Kalau yang gitar, bass. Kalau itu Kang Dewa doang yang tahu. Soalnya aku tuh hanya pas itu, yaudah bikin lirik lagunya. Langsung aku bikin. Dalam waktu nggak sampai 10 menit aku bikin. Untuk bikin lirik? Wow. Terus baru agak dirubah sama beliau. Revisi-revisi ya. Alhamdulillah. Keren banget. Pokoknya semuanya benar-benar kayak apa ya, anugerah dari Tuhan. Untuk melodinya sendiri, melodi nyanyinya, nadanya semua Kang muncul Dewa. dengan sendirinya atau? Kalau itu Kang Dewa. Jadi lirik semua full. Betul. Keren. Spesialis bikin lirik, buku, dan tiba-tiba sekarang malah mau bikin film ya. Doanya. Ini menarik sekali ini. Berapa lama proses pembuatan lagu itu sampai akhirnya jadi? Dari mulai ketemu, kemudian muncul ide, terus lirik dibuat. Kalau intinya sih sebulan ya. Sebulan? Kalau untuk dari mulai proses rekaman sampai akhirnya. Iya, Kang Dewa pun kaget. Kok saya tumben-tumbennya dia mau ya kayak cepet gitu. Dia sendiri yang ngomong kayak gitu. Iya. Jadi kayak Allah tuh emang Tuhan itu udah ngatur semua gitu. Iya. Semua dimudahkan, dilancarkan. Iya, betul banget. Widih, udah ada musik videonya juga? Sudah. Video klipnya udah? MV-nya ada. Udah ada semua. Dibuat di mana pada saat itu? Kalau MV yang itu sih di Sukabumi ya. Terus kita buat ya sederhana aja sih. Kenapa dibuat di Sukabumi? Apa karena itu salah satu kota favorit dan kota kelahiran gitu atau gimana? Iya, kota kelahiran dan banyak sejarah ya di situ. Maksudnya intinya gini, aku tuh yang membuat saya yakin kenapa Allah mempermudah saya seperti ini gitu ya. Terus juga aku selalu ingat bahwa selain Allah selalu memberikan yang terbaik, kita bisa seperti ini itu tidak lepas dari doa leluhur kita. Karena doa leluhur itulah yang menjadi pemudahan kita. Karena kan mereka pasti mendoa kita menjadi orang yang soleh, orang yang baik, orang yang istilahnya bermanfaat. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi di situ tuh mau menceritakan lah gitu. Awalnya pun tetap kita harus ingat kita dari mana sih. Iya. Ini seru banget. Dan misalnya pengen tanya-tanya atau apa gitu sama Kak Aladin, ini kemana nih? Instagramnya atau ada yang khusus misalnya pengen ketemu, pengen diskusi, pengen cerita, pengen apa, kemana nih? Ya teman-teman pokoknya searching aja dulu di Google Aladin CS Kehidupan, double D ya. Sebenarnya double D sama satu D itu sama aja karena kan perubahan kadang translate ya, transit dari Arab ke Indonesia itu kan ada yang D1 ditambahin bawahnya garis. Ada yang jadi sama aja sebenarnya gitu. Mau D1 D2 tinggal ini mau pakai aturan yang mana gitu dalam sisi bahasa Indonesianya gitu. Jadi nanti cari aja di Google Aladin CS Kehidupan, di situ nanti teman-teman ada Instagramnya, TikToknya, YouTube-nya, semuanya ada. TikTok juga, TikTok kan? Ada dong. Ya harus kekinian aja. Pasti. Iya udah. Teman Mara jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi. Seperti apa sih lagunya? Apakah memungkinkan kalau lagunya
Oke, versi bahasa Arab. Nanti kita dengerin. Balik lagi bareng sama saya Tom The Titans dan pastinya di Creative Talk dengan tamu spesial sahabat saya Aladin CS Kehidupan. Waduh, luar biasa. Bestie ya. Bestie dong. Tas, mantap. Ini berbahasa Arab yang luar biasa, yang karena ini buat saya mungkin pertama kali kalau misalnya memang benar ada tamu yang berbahasa Arab. Biasanya pakai bahasa Inggris, bahasa Sunda gitu ya. Boleh dong, sepatah 50 patah kata mungkin bebas boleh menyapa atau apapun. Iya, ya ahlan wa sahlan bihudurikum di Mara Radio. Kalau tadi sempat cahaya seni kehidupan itu atau literasi hidup ini dengan bahasa Arab. Sebenarnya itu inspirasinya ada dari sebuah lagu, mungkin teman-teman juga udah tahu, biasa dibawakan oleh Syekh Misradi Ar-Rasyid. Jadi di-spill aja nggak apa? Nggak apa-apa. Baik. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, israh sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Dah. Kayaknya. Takjub lah saya dengernya, wow gitu. Oke itu. Keren banget. Alhamdulillah. Keren banget. Alhamdulillah. Oke. Speechless langsung. Oke, Kak Aladin, katanya ada 5 pilar CS kehidupan yang ternyata ini terbagi dari literasi tersurat, literasi tersirat. Boleh diceritain nggak sih 5 pilar ini apa sih? Iya, jadi kebetulan kan awalnya aku cuma bangun komunitas sebenarnya, komunitas literasi CS kehidupan. Terus karena pertimbangan dari para dewan penasehat, pembina, akhirnya kita jadikan ada yayasannya juga gitu. Nah, terus akhirnya kan kita bikin namanya yayasan, pasti kan punya acuan ya, apa yang akan dikerjakan, seperti apa istilahnya, untuk planning kerjanya dan lain-lain. Nah, 5 pilar ini jadi dalam CS kehidupan itu ada namanya literasi pendidikan, literasi ekonomi, literasi kesehatan, literasi sosial lingkungan, dan literasi seni budaya. Nah, terus kan memang literasi sendiri itu sebenarnya pemerintah punya namanya Gerakan Literasi Nasional yang dibagi menjadi 6 indikator, di antaranya baca tulis, numerik, terus ada kewarganegaraan dan lain-lain. Nah, itu saya bagi lagi menjadi 2 dengan konsep namanya literasi tersurat. Literasi tersurat itu berkaitan dengan bagaimana kita mempelajari tentang jurnalistik, fiksi, non-fiksi, novel, dan lain-lain. Jadi pelatihannya ke sana. Tapi kalau dari literasi tersirat, contohnya gini, kalau tersurat itu kita belajar fisika misalnya. Belajar fisika itu kita belajar sifat cahaya. Nah, sifat cahaya itu kan ada memantul, ada bias, dan lain-lain. Nah, kalau di makna tersuratnya apa coba kira-kira? Kalau tersiratnya dari misalnya kita belajar nih tentang fisika kan, tentang sifat cahaya. Kita terus dari sisi tersiratnya apa sih dengan kita belajar itu? Kan kalau formal makna formalnya kan seperti itu, tapi makna informalnya gimana sih gitu? Mungkin tahu rumus-rumus bisa memecahkan masalah gitu. Nah, jadi kalau dalam makna cahaya, kalau dalam fisika seperti itu, tapi kalau dalam makna tersuratnya tersiratnya itu adalah nasihat. Jadi cahaya itu bisa diartikan nasihat. Makanya kan kalau kita memberikan nasihat kepada orang, kadang bisa didengar, kadang dipantulkan gitu ya, tidak diterima atau ditolak atau bias. Kadang ya udah denger aja, ntar nggak mau dilakuin nggak atau lupa kan kadang gitu. Jadi hal-hal yang kadang kita itu tidak menyadari. Kita kan sekolah itu untuk bagaimana bisa kita sekolah tinggi-tinggi lama itu kan untuk bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan. Jadi teman-teman kita tuh belajar bahasa, katakanlah fisika, biologi, geografi, kita harus menyadari, oh iya ya, kalau geografi kita dulu mempelajari bumi itu dari satu pulau, terus akhirnya ada eksogen, endogen. Nah itu tuh harus kita tetap pahami atau kita pelajari gitu, bahwa ya hidup di dunia ini suatu waktu pasti akan ada bencana alam gitu. Bagaimana kita tuh nggak usah terlalu maruk lah gitu, misalnya sampai korupsi atau apa kan gitu. Nah itu yang harus sebenarnya kita sebagai guru khususnya itu bisa membangun, bukan hanya sekedar menghafal materi-materi tersebut, tapi memaknai literasi itu begitu. Jadi bukan hanya menghafal
teorinya, tapi juga bagaimana memaknai itu semua gitu dalam kehidupan. Iya. Ini dalam dan bermakna nih obrolannya. Ngeri ya. Kalau ngobrol sama guru tuh begitu emang. Dan paham segalanya. Tapi penyanyi juga. Penasaran nih ya. Lagunya udah ada belum? Belum ada. Oke, saya mau tanya juga nih. Ini di sosial medianya aladin.cs kehidupan. Sekali lagi misalnya pengen tahu lebih dalam lagi ke Aladin, tinggal follow aja di Instagramnya aladin.cs.kehidupan. Ya, di sini beliau juga sebagai founder dari CS Kehidupan dan Gerakan Semangat Literasi Nasional. Dan pastinya ini kegiatan-kegiatannya banyak banget. Kenapa pakai semangat coba? Kenapa? Ayo. Tar. Gantian ya. Semangat literasi. Nah, kan sebenarnya ada gerakan literasi nasional. Tapi kalau saya pakainya semangat, kenapa coba? Ya biar nggak berhenti dong, terus bergerak dong, terus semangat. Nah, boleh juga sih kayak gitu. Tapi yang utamanya adalah, karena gini, banyak orang itu tidak melakukan aksi dalam setiap apa yang mau dia lakukan. Atau dia punya mimpi atau apa. Makanya di sini kita pakai kata semangat karena banyak juga teman-teman bilang gini, atau biasanya adik-adik kita yang ikut seminar atau apa, dia bilang, "Kak, aku belum senang baca, aku belum bisa nulis." Jadi ya udah, kalian itu nggak di gerakan semangat literasi atau di CS Kehidupan itu bukan kalian harus pintar dulu, kalian bukan harus jago dulu, tapi dengan kalian mau menumbuhkan semangat tersebut itu udah bagus, udah hebat, udah keren gitu. Dengan melangkah sedikit aja, itu udah jadi sesuatu sebetulnya. Betul. Makanya rumus canggihnya itu spesial. Ini kalau misalnya semuanya pengen tahu agenda seminar, acara, itu di mana tuh dapat informasinya? Mungkin selain di Instagram di mana? Ada di media sosial. Di media sosial semua ada. Pasti selalu diinformasikan. Pasti. Ini kan banyak nih pasti fansnya di Bandung gitu ya, atau mungkin di kota lain yang ingin ketemu segala macam. Ada nggak sih panggilan khusus untuk fansnya sendiri? Enggak sih. Nggak ada? Nggak ada. Pokoknya CS Kehidupan aja. Belum kali. Belum mau manggil sesuatu gitu ya. Nggak mau gitu. Udah ada lagunya? Oke. Yang pasti ini juga saya ada beberapa pertanyaan tadi yang tadi sempat muncul. Kalau untuk kegiatan festival ini ditutup dengan konser literasi. Ini kolaborasi antara konser dengan literasi. Dan dijelaskan seperti apa sih konsep acaranya sendiri. Tadi karena menarik nih ya, ada yang berbagai macam kegiatan gitu di luar konser atau lagunya itu sendiri. Betul. Ya, tadi kan kenapa Festival Cinta Literasi ini kita bentuk istilahnya dengan kata konser literasi, karena memang kan untuk membangun semangat belajar, apalagi yang bersifat bawa buku, kan tahu sendiri anak-anak kita tuh gimana lah ya gitu. Bukan anak-anak sekarang aja, maksudnya orang dewasa juga banyak gitu ya, udah denger buku aja, aduh paling buat pajangan doang kan gitu. Jadi kita intinya kan di CS Kehidupan ini bagaimana sih dengan kita punya semangat literasi ini, bagaimana melahirkan karya-karya kreativitas, inovasi sehingga orang lebih semangat lagi untuk belajar. Terus juga kita kan punya program namanya Educreative Buzzer. Nah, Educreative Buzzer itu sebenarnya bahasa lainnya adalah edutainment influencer Indonesia. Jadi kita ingin guru-guru, murid, terus juga para penggiat literasi, khususnya para pemerhati pendidikan, mulai menjadi buzzer-buzzer pendidikan. Nah, influencer pendidikan yang dimana kita saling follow, saling share, saling komen. Dalam arti ketika itu sudah dihabitkan, udah dimunculkan, sehingga jadi nanti yang viral-viral itu berubah lagi. Kenapa sih sekarang itu program-program televisi mungkin ya atau lainnya itu lebih kepada yang sifatnya hanya entertain saja gitu, kurang makna, bahkan yang diangkat cuman viral gara-gara gitu langsung bahkan dapat reward ya kan, sementara mereka yang lomba dari kecil sampai akhirnya tingkat nasional nggak pernah namanya di-up kan gitu. Nah, inilah yang makanya menjadi keprihatinan kita dan kita ingin melakukan ya dari kayak sekarang ini kita melakukan ada sebisa kita dulu gitu kan, nggak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Yang jelas kita memang pengen bikin namanya nanti ada reward ada award yang seperti mungkin Panasonic Award untuk para literatur Indonesia seperti itu. Nah, itu dia. Kalau misalnya dari tadi menyimak, kita tahu seperti apa yang harus dilakukan, seperti apa yang disampaikan sama Kak Aladin. Sebenarnya kalau saya ambil kesimpulan, jangan pernah mau berhenti untuk mencoba. Betul. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Karena Kak Aladin ini juga saya yakin sekali untuk bisa sampai di titik ini, saya yakin semua dicoba dulu. Wah, betul. Di-explore. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak akan pernah tahu
apa yang akan terjadi berikutnya. Iya. Karena segala sesuatu udah pasti ada risiko. Diamnya kita itu pun risiko. Pasti ya? Iya. Iya. Oh, Diam itu adalah sebuah keputusan dan risiko dalam hidup. baru kepikiran saya. Diam itu sebenarnya ada resikonya. Iya. Dan kesempurnaan manusia itu adalah dengan adanya kekurangan dan kelebihannya pasti. Iya. Adanya kesalahan dan kebaikan itulah manusia dan itulah kesempurnaan. Iya. Kalau kamu baik terus namanya malaikat. Kalau kamu Malaikat. jahat terus namanya setan. Udah. Kamu manusia makanya harus ada baiknya ada buruknya. Nggak Iya, mungkin iya, iya. baik banget. Yang pasti malaikat akan mencatat kebaikan dan keburukan kita. Betul. Oke. Apa yang ingin disampaikan terakhir mungkin dari Kak Aladin untuk semuanya yang nonton di YouTube, yang lagi dengerin juga di 106,7 Mara FM? Silakan. Jangan takut bermimpi. Berimajinasi setinggi-tingginya juga tidak apa-apa. Yang terpenting adalah senantiasa yakin bahwa Sang Maha Cahaya selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Selalu memberikan yang terbaik. Iya. Dan kita punya moto. Salah satunya ini. Buku jendela dunia, kita dengan buku keliling dunia. Dan itu terbukti. Iya, Keliling dunia ya. alhamdulillah. Gila, bener. Keren. Sampai akhirnya ke Arab berkali-kali, umroh setahun bisa 2, 3, 4 kali. Sesuatu banget tuh, Amin. alhamdulillah ya. Mudah-mudahan itu akan terus berjalan dan Amin. mudah-mudahan karya-karyanya ini akan terus muncul. Amin. Nah itu jangan lupa didengarkan. Literasi hidup itu ada di semua platform musik. Semua platform ada di digital udah Amazon Musik, ada di iTunes, semuanya ada. Spotify semua udah ada. Ya, bahkan bisa digunakan untuk background di foto maupun di IG Reels dan lain-lain. Oke, bisa langsung ngintip aja ya. Iya. Ini kebetulan minus one-nya belum muncul. Boleh nggak nyanyi sedikit aja? Oke. Part yang mana aja yang terbaik menurut versi Kak Aladin. Sekali lagi Kak Aladin sukses, lancar, dan pastinya semoga karya-karya terbarunya ada lagi dan nggak berhenti. Amin. insya Allah. Terima kasih sama-sama pastinya. Boleh, makasih, silakan. Bahagialah kita istimewa dengan apa yang kita miliki. Hidupilah cahaya dalam jiwa dan terangi sekelilingmu. Yeay, mantap. Sukses Kak Aladin sekali lagi. Sama-sama. Dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir, tapi Iya. kita akan ketemu lagi next. Pokoknya berikutnya. semangat, sehat, sukses, bahagia. Amin. Yang kemana-mana nanti kita bakal balik lagi di Creative Talk bersama saya Tom Tom The Titan. Assalamualaikum.